cerai karena aku anggap Bilar tuh nggak suka sama Lesti. Jadi menurut aku Lesti jangan bucin, nanti kayak gua 3 miliar hilang. Lesti mendingan ceraiin aja, nanti itu kalau kayak begitu tahun depan akan begitu lagi, tahun depan akan begitu lagi. Ya sorry ya Bilar, teman gua, teman baik. Tapi Bilar kalau nggak suka sama Lesti, menurut gua sih lu cari yang cakepan dah gitu. Ya Leslie mungkin nggak terlalu cakep ya buat Bilar, tapi Leslie kan banyak duitnya. Hati-hati sama duitnya gitu, karena duit tuh nggak ada sayapnya. Jadi cewek jangan bucin, bukan cuma Bilar doang, cowok cakep di muka bumi. Ntar gue cariin Leslie yang baik, yang tulus menerima lu apa adanya gitu. Ya Bilar nggak jahat, ya tabok-tabokan sana deh, bukan urusan gue. Tapi gue cuma bilang Bilar kalau nggak suka sama Leslie bilanglah, jangan pura-pura suka. Karena gue lihat gue bisa lihat orang matanya nggak suka dia sama Leslie gitu. Bilar juga aku suruh cerai tuh si Lesti, jangan mau lah sama Bilar mah nggak cinta sama lu. Pokoknya kalau nikah karena nggak cinta udah pasti cerai, udah pasti digaplokin lagi, pasti udah percuma itu nggak bisa diterusin. Leslie DM gue aja nggak dibalas sama Leslie, udahlah Bilar mah nggak suka sama lu lah, udah tahu gue deh, percaya gue deh gitu. Sama gue aja Bilar, kalau gue mah bisa dipakai kapanpun terserah. Bilar sama gue pasti tunduk sama gue. Gue servis memuaskan aja. Sidangnya seperti biasa, lancar, nggak ada halangan. Kan memang itu udah wewenangnya kejaksaan kan, ya. Jadi gini, mungkin eksepsi belum ditolak karena belum diputuskan. Kalau jaksa keberatan itu pasti keberatan. Nggak mungkin jaksa itu membenarkan eksepsinya pengacara, itu kebalik dunianya nanti, ya kebalik. Jadi jaksa pasti akan menolak dan kami pasti akan keberatan dengan dakwaan dari jaksa, itu biasa. Keputusannya minggu depan, jadi sampai detik ini belum ada keputusan baik terhadap eksepsi maupun terhadap permohonannya Niki. Itu yang disampaikan oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim menyatakan masih mempertimbangkan beberapa hal. Nah itu Anda sudah dengar sendiri, kita tunggu minggu depan apa yang terjadi dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Niki dikabulkan oleh majelis hakim. Minggu depan putusan majelis hakim. Langsung putusan? Ya, namanya putusan sela. Oh, putusan. Putusan sela itu putusan terkait dengan eksepsi yang kami ajukan. Bukan ditolak, jangan salah bahasanya. Tadi Pak Hakim kan bilang dipertimbangkan dan minggu depan baru dijawab hasil jawaban eksepsi dari pihak kejaksaan. Itu akan dipertimbangkan oleh Bapak Hakim dan jawabannya akan diberikan minggu depan pada sidang selanjutnya. Kalau saya sebagai seorang pengamat fashion gitu ya, melihat tampilannya di hari ini sebetulnya cantik, ya, elegan, seger, fresh. Itu sebetulnya adalah untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja gitu. Tapi jangan lupa hitam itu bisa bermakna juga, bukan berarti harus mengatakan sesuatu yang lagi masa kelam gitu, bukan, tapi yang ditampilkan kali ini adalah hitam yang elegan gitu ya. Jadi dia memperlihatkan confidence-nya, memperlihatkan sesuatu yang mengatakan bahwa saya baik-baik saja. In a way apapun yang dikenakan sebetulnya ada hubungannya dengan untuk menutupi rasa ketakutan, untuk menutupi rasa kegamangan yang ada di area itu. Baju memang salah satunya untuk memberikan confidence, untuk memberikan kepercayaan diri kepada seseorang, ya. Karena baju yang bagus itu, baju yang tepat itu bisa mensupport mood kita untuk melakukan sesuatu. Sekitar di atas 25 juta barangkali ya. Kalungnya itu kalau misalnya dia dari mutiara-mutiara itu banyak macam-macamnya gitu ya.
mutiara itu ada yang mutiara laut terutama ya itu. Jadi ada yang putih white pearl, ada yang pink pearl, itu ya lumayan harganya. Ya sebetulnya sah-sah saja dia mengenakan apa saja, tapi sebagai orang yang sedang terdakwa dan dia sedang tinggal di balik jeruji besi gitu ya istilahnya ya. Sebetulnya agak dibilang berlebihan pun berlebihan karena kondisinya harusnya tidak seheboh itu gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara berpakaian seorang Nikita Mirzani memang tidak mengintimidasi siapa, tapi kalau membuat jealous orang sih iya gitu. Sepertinya dia meletek orang lain gitu bahwa oh nggak apa-apa silahkan kalau gue di penjara juga baik-baik aja gitu. Begitu dia masuk dan keluar dari mobil tahanan kok saya pikir dia mau syuting. Fashion show. Fashion show, saya aja kalah gitu loh. Lo cantik banget Nick gitu. Itu menunjukkan sebuah optimisme ya, bahwa Niki itu orangnya selalu optimis, bahwa keadilan itu masih ada di negeri kita. Iya. Itu aja itu. Iya. Dia mengekspresikan di dirinya bahwa walaupun dia sedang menghadapi masalah, kehidupan tetap berjalan dan dia akan menjadi Nikita yang seperti kalian lihat, tetap menebar aura positif, tidak ada keluh kesah, tidak berpura-pura. Kalau saya sering ngelihat ya, di mana orang diadili itu pada loyo gitu kan ya, pada kayaknya gimana gitu. Tapi dari sidang yang kedua ini saya ngelihat Nikita begitu tabah dan begitu siap untuk menghadapi persidangan dia. Dibuktikan dengan selalu berpenampilan tidak membuat orang miris melihatnya. Senyum yang dimunculkan itu ketika selama sidang bisa diartikan juga satu karena dia adalah posisinya sebenarnya senyumnya lebih ke arah nervous ya, karena lihat dari tarikan bibirnya, sudut-sudutnya, terus kemudian matanya itu ya, siapapun yang ada dalam posisi seperti itu pasti juga merasa yang cukup nyaman di satu sisi. Di sisi yang lain juga ya ini satu perhelatan atau satu kondisi atau satu acara yang tidak biasa ya. Jadi pasti nanti ada kekhawatiran atau kemudian ada juga ya bingung, semua campur aduk di momen itu. Senyumnya sebenarnya dia berusaha tadi ini siapapun ada dalam tekanan yang seperti itu membuat orang jadi sangat tidak nyaman ya. Nah, dia karena dia ingin menunjukkan, memperlihatkan bahwa dia bisa in control, maka dia berusaha melepas yang senyum dia. Nah, dan kekhawatirannya sebenarnya kan ya dia itu bagian dari upaya untuk merilis dia punya tense ya. Terus kemudian bagaimana kemudian dia merespon gitu ya. Ada beberapa ketika misalnya di menit yang kedua lihat gerakan mulutnya, sudut matanya gitu kan, tense, full of tension gitu ya, istilahnya tegang gitu kan. Terus kemudian juga berusaha merespon dengan lebih netral gitu ya. Dan terlihat juga karena kaitannya ditanya soal eksepsi yang ditolak itu atau dalam posisi ada pertimbangan itu kan sebenarnya di luar ekspektasi juga, karena berharapnya dia punya ekspektasinya itu segera diterima dan kemudian persidangannya bisa segera beres. Konteks takutnya kan lebih kepada sampai berapa lama gitu kan ya, terus kemudian berapa kali lagi harus mengalami persidangan, berapa panjang lagi kasus yang akan terjadi. Nah, ketidakpastian itu yang membuat orang jadi some extent feel pressure gitu ya. Terus kemudian dan itu tercerminnya ketika bagaimana ya, dan senyumnya yang lebih cenderung ke arahnya sebenarnya di sini terlihat di menit ke
247 gitu ya. Sudut mulutnya itu kan lebih banyak turun ke bawah. Matanya juga bukan yang not quite, bukan menunjukkan kalau happy, itu kan biasanya sudutnya naik ke atas, mulutnya juga ketika senyum dia kan senyumnya naik ke atas. Kira-kira gambarannya seperti itu. Deg-degan karena ramai banget. Tadi kan mobil kan lewat depan, banyak orang itu deg-degan aja. Biasa namanya juga manusiawi kan, manusia. Aku kan manusia. Takut ya. Bukan takut, deg-degan aja, takut nanti gimana gitu. Pengennya kan persidangan ini jalannya lancar terus, gitu, jangan ada hambatan. Kenapa sih kalau jual rumah kan bukan jual diri? Gimana sih? Jual rumah salah, jual diri ditangkap. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa Kak? Alasannya karena udah bosan, rumahnya kekecilan, anak udah besar-besar ya. Kan itu rumah udah hampir 2 tahun dipasarin kan, tapi gara-gara lagi-lagi pembencinya Nikita membuat berita seolah-olah Niki bangkrut misalnya gitu. Ya mereka nggak tahu aja Nikita beli rumah yang lebih bagus dari yang dia tempatin sekarang kan. Pertama karena kan terjadi teror terus di rumahnya, alasannya itu. Kedua, rumahnya terlalu kecil karena anaknya sudah besar. Yang Aska sama Arkana itu masih gabung kamarnya, nah berantem terus. Meja belajarnya kan si Arkana udah mulai sekolah, jadi kalau ada gurunya tuh ya rebutan lah gitu. Ya nih kita kan ibu yang berjuang mati-matian untuk membahagiakan anaknya lah, dia mampu untuk menukar rumah yang dia tempatin sekarang dengan yang lebih baik, ya itu luar biasa sih. Kenapa saya tidak melaporkan orang-orang yang begitu keji menghina saya, keluarga saya, karena saya berpikir ya ini resiko saya dan keluarga saya mempunyai sosial media. Dan satu lagi, saya nggak mau ngerepotin aparatur negara untuk menghabiskan anggaran ngurusin netizen yang berkomentar gitu. Ini pendapat pribadi saya ya. Nah ini dampak positifnya dari berita yang beredar Nikita bangkrut, katanya banyak banget akhirnya yang nanya ini sebagai ajang iklan promo terbaik yang diciptakan oleh pembencian yang diciptakan oleh pembencian Niki. Itu kan belum bisa dilakukan, Nikinya masih di sana, cuman penawaran banyak sekali. Kalau orang tuh terlalu benci itu tiap hari mikirin tuh jadi bisa twist loh. Jadi ternyata mungkin saking kagumnya dia sama sosok Nikita Mirzani sehingga dia bisa melupakan kewajiban yang utama di hidup dia hanya untuk mencari atau menyaksikan berita tentang Niki. Kalau dia tidak anggap Niki itu sesuatu, dia nggak mungkin lakukan itu. Kayak saya aja lah ditanya sama kalian, ngapain mau saya komentarin? Males banget gitu. Tapi kalau dia kan memang mencari ya, menurut saya dia sangat mengagumi Nikita Mirzani. Saya terlalu muak menanggapinya gitu. Ini bukan nanti kalau saya ngomong levelnya saya dibilang saya sombong gitu kan ya. Ini bukan manusia yang harus dapat respon dari saya gitu. Ya biarlah dia seperti itu kan, biar kalian sendiri yang menilai kan. Karena menurut saya nggak pantas saya komentari. Kalau saya sendiri ketawa, bagaimana? Kan saya udah jelasin, boleh ditanya kepada manajernya Nikita, bahkan ada beberapa brand yang saya juga nggak tahu ya kenapa dia dipenjara malah mereka bayar Nikita gitu. Rezeki kan nggak akan pernah lari gitu. Kalau misalnya Nikita dikasih ujian seperti ini, Allah memberikan rezeki yang lebih, itulah hadiah dari ujian yang Nikita alami hari ini. Kalau Loli kan udah sedikit ngerti kan, dia kan bukan anak yang cengeng, dia dari kecil udah hidup keras di bawah ibunya. Maksudnya dia udah cukup kuat lah untuk menghadapi resiko dia sebagai anaknya seorang Nikita Mirzani gitu. Dia nggak apa-apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.